Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nela Nasya. Saya dari kelas 1 KPIE. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi dan skema sanad hadis. Hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua hadis ahad. Hadis mutawatir. Secara bahasa, mutawatir berasal dari kata al-tawatur yang berarti at-tatabu, yaitu berturut-turut. Menurut ulama hadis, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berdusta. Syarat-syarat hadis mutawatir ada 4. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak rawi. Dalam hal ini, masih banyak pendapat yang dalam perselisihan. Namun, para ulama bersepakat bahwa paling sedikit jumlah perawi paling sedikit yaitu ada 10 orang. Yang kedua, jumlah bilangan rawi tersebut terdapat pada seluruh tingkatan sanad. Yang ketiga, mustahil untuk berdusta. Yang keempat, khobar mereka disandarkan pada panca indera seperti perkataan sami'na yang artinya kami telah mendengar, raina kami telah melihat, dan sejenisnya. Jika khobar disandarkan pada akal seperti alam semesta baru ini atau hudus, maka khobar tersebut tidak bisa dinamakan mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Yang pertama, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi adalah hadis di mana lafaz dan maknanya disampaikan secara mutawatir. Contoh dari hadis mutawatir lafzi adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba ala muta'ammadu fala yattabu maq'adahu minan nar. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia bersedia menduduki tempat duduk di neraka. Yang kedua, mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis di mana yang mutawatir hanya maknanya saja, lafaznya tidak. Maksudnya, hadis mutawatir maknawi ini yang disampaikan secara mutawatir itu hanya maknanya saja, sedangkan lafaznya tidak disampaikan secara mutawatir. Contoh hadis mutawatir maknawi. Yang pertama, hadis tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ada sekitar 100 hadis yang menggambarkan keadaan ini dengan lafaz yang berbeda satu sama lainnya. Masing-masing lafaz tidak sampai ke derajat mutawatir, tetapi jika dilihat makna secara keseluruhan, lafaz tersebut mengacu kepada satu makna, sehingga hadis maknawi ini disebut mutawatir. Ya, dalam hal ini, itu ada sekitar 100 hadis yang menggambarkan keadaan Rasulullah mengangkat kedua tangan. Nah, lafaz dari hadis satu ke hadis lainnya
itu berbeda-beda. Dan lafaz-lafaz tersebut itu dari setiap hadis tidak sampai ke derajat mutawatir. Tetapi, jika lafaz-lafaz tersebut dilihat secara makna keseluruhan, maka akan mengacu kepada satu makna. Nah, jika dilihat secara maknawi, maka hal ini disebut mutawatir. Yang kedua, hadis tentang mengusap sepatu yang diriwayatkan secara beragam oleh sekitar 70 orang. Yang kedua, yaitu hadis ahad. Menurut bahasa, merupakan jamak dari kata ahad, yang artinya satu. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Kenapa hadis ahad ini tidak memenuhi syarat mutawatir? Karena hadis ahad ini hanya disampaikan oleh satu orang perawi. Hadis ahad dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis masyhur. Yang kedua, hadis aziz. Dan yang ketiga, hadis gharib. Hadis masyhur. Secara bahasa, masyhur merupakan isim maf'ul dari kata syaharu, yang berarti al-zuhur, yaitu nyata. Menurut istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekurang-kurangnya 3 perawi pada tiap tingkatan sanad, asalkan tidak mencapai derajat mutawatir. Itu berarti hadis masyhur ini diriwayatkan sekurang-kurangnya 3. Maksudnya, tidak boleh lebih dari 3 orang perawi pada tiap tingkatan sanadnya. Contoh hadis mutawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilman tizaa yantazi'uhu minal ibdi, walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama'i, hatta idza lam yubqi alimu tahodan nasi rausa'an jahulla fasu'ilu fa'atab bihoiri ilmi fadollu fa'adollu." Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengambil ilmu dengan sekali pencabutan dari para hambanya, namun Dia mengambil ilmu dengan mewakafkan para ulama, sehingga jika tidak disisakan seorang ulama, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka, orang-orang bodoh itu, berfatwa tanpa ilmu. Maka mereka tersesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kitab-kitab yang berisi himpunan hadis masyhur, yaitu 1. Al-Maqasid Al-Hasanah bima istaharo ala al-sinati, karya As-Sakhawi. 2. Kashfu Al-Hafa wa Muzail Al-Ilbas fima istaharo min al-hadis ala al-sinati An-Nas, karya Ajiluni. 3. Tamyizu At-Thayyib min al-habits fima yaduru ala al-sinati An-Nas min al-hadis, karya Ibnu Ad-Daiba Asy-Syaibani. Yang kedua, hadis aziz. Secara bahasa, dari kata azza ya izzu, yang berarti sedikit atau jarang, dan dari kata azza ya azzu,
yang artinya kuat atau keras. Secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak boleh kurang dari 2 orang, tapi boleh lebih dari 2 orang pada setiap tingkatan sanadnya, dengan syarat pada salah satu tingkatan sanadnya ada yang berjumlah 2 orang. Maksudnya, hadis aziz ini dalam tiap tingkatan sanadnya itu tidak boleh kurang dari 2 orang. Berarti satu orang itu tidak boleh, tapi boleh diriwayatkan oleh 2 orang. Nah, jika diriwayatkan oleh lebih dari 2 orang, maka syaratnya pada salah satu tingkatan sanadnya ada yang berjumlah 2 orang. Contoh hadis aziz. La yu'minu ahadukum hatta akuna uhabbu ihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Artinya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintainya daripada bapaknya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tabrani, dan Ahmad dari 4 orang sahabat. Kitab-kitab yang menghimpun hadis aziz ini sebenarnya belum ada, dikarenakan jumlah dari hadis aziz ini yang sedikit, sehingga para ulama kurang termotivasi, atau bisa juga tidak adanya motivasi dalam mengumpulkan atau menghimpun hadis aziz tersebut. Yang ketiga, hadis gharib. Secara bahasa merupakan sifat musyabbahah yang artinya al-munfarid, yaitu sendiri atau jauh dari karib kerabat. Secara istilah, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi baik pada tiap tingkatan sanad atau sebagian tingkatan sanad, bahkan mungkin hanya satu tingkatan sanad. Hadis gharib ini dibagi menjadi 2, yaitu 1 hadis gharib mutlak dan hadis gharib nisbi. Hadis gharib mutlak adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada asal sanadnya. Contoh hadis gharib mutlak adalah innamal a'malu binniyat. Artinya, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas, hadis itu hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab hingga akhir mata rantai sanadnya. Kemudian, hadis dengan sanad tunggal tersebut diriwayatkan oleh sejumlah hadis. Hadis gharib nisbi. Hadis gharib nisbi adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu perawi pada asal sanadnya, tetapi pada pertengahan sanad diriwayatkan oleh seorang perawi. Maksudnya, hadis ini pada asal awal sanad itu diriwayatkan oleh seorang perawi saja, dan nanti pada pertengahan sanad itu diriwayatkan oleh seorang perawi. Contoh, An Anas radhiyallahu anhu anin nabai laqala makata wa ala ra'asihal mahfir. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi SAW memasuki Makkah dan di atas kepalanya tutup kepala dari besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kesendirian hadis ini terletak pada Malik bin Suhri. Membuat skema sanad hadis. Sebelum saya kasih contoh untuk skema sanad hadis, saya akan menjelaskan tentang iktibar sanad terlebih dahulu. Secara bahasa, al-iktibar masdar adalah masdar dari kata ittabaro yang artinya memperhatikan atau meninjau suatu perkara untuk mengetahui sesuatu jenis lainnya. Secara istilah, menurut ilmu hadis, al-iktibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu yang hadis itu pada bagian sanadnya nampak hanya terdapat seorang periwayat saja. Dengan dilakukannya iktibar sanad ini, maka akan terlihat seluruh jalur sanad suatu hadis yang diteliti dan nama-nama periwayatnya dan juga metode periwayatannya. Contohnya pada hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Abu Bakri abni Abu Syu'aibin. Hadasana Waqi'u an Sufyan. Wa hadasana Muhammadu ibnul Musanna. Hadasana Muhammad ibnu Jafari. Hadasana Sub'atu kalahuma an Qais bin Muslim. An Tariq bin Shihabi. Wa hada hadisu Abi Bakri. Faqala awalu man bada'a bil khutbati yaumal idi qabla sholati Marwan. Faqama ilaihi rajul. Faqala as-sholatu qabla al-khutbah. Faqala qad turiku hunalika. Faqala Abu Sa'idah amma hada faqad qadama alaihi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkara fal yuhayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika ad'aful imani. Akhrajahu Muslim 12. Dari hadis Sahih Muslim di atas, maka skema sanadnya adalah jika diurutkan dari awal, maka dari nomor 9 ke nomor 1, yaitu Muhammad bin al-Musanna sebagai sanad 1, Abu Bakar bin Abu Syaibah sebagai sanad 1, Muhammad bin Jafar sebagai sanad 2, Waqi sebagai sanad 2, Syu'bah sebagai sanad 2, Sufyan sebagai sanad 3, Qais bin Muslim sebagai sanad 4, Tariq bin Shihab sebagai sanad 5, Abu Sa'id al-Khudri sebagai sanad ke-6. Maka sanad terakhir, rawi terakhir yaitu Abu Sa'id al-Khudri. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.